Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Hanan Shihab GRS Geria Rukyah Surabaya ya. Ini video yang ke-10 tentang pembahasan kita mengenai ruh, kemudian nafas, dan juga jasad. Di video sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa 3 elemen ini terhubung di suatu organ yang namanya kolbu, ya, yang namanya kolbu. Yang mana dari sisi jasad ini Nabi Muhammad menyebutnya dengan istilah mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Ya. Berdasarkan hadis beliau, wa inna fil jasad mudghah. Jadi di dalam jasad ini ada segumpal daging. In soluhat soluha al jasadu kulluh. Kalau segumpal daging ini baik, maka seluruh jasad juga baik. Wa in fasadat fasadal jasadu kulluh. Tapi sebaliknya kalau mudghah ini rusak, maka seluruh jasad juga akan rusak. Ala wahyal kolbu. Lalu beliau menegaskan agar menjadi perhatian bagi kita. Beliau mengatakan ala, ingatlah wahyal kolbu, itu adalah kolbu. Jadi kalau Nabi menyebutnya mudghah, jadi umpama dada kita dibelah, ya kita akan menjumpai mudghah itu. Mudghah itu adalah jantung, ya. Dan disitulah perasaan itu terbolak-balik. Jadi mudghah itu disebut kolbu, dan kolbu menurut bahasa Arab adalah innama sumiyal kolbu kolban litaqallubihi. Jadi kolbu disebut kolbu karena memang kondisinya bolak-balik. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah tentang manusia yang terdiri dari 3 elemen itu, ruh, nafas, dan jasad, yang terkumpul dalam mudghah atau kolbu, dan komunikasinya atau interaksinya dengan makhluk-makhluk astral. Entah ini jin atau setan. Jadi yang kita bahas adalah tentang manusia yang berkomunikasi dengan jin atau setan, atau istilah kerennya ya makhluk astral, ya. Dan ini kita akan membahas cara berkomunikasinya dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai di dalam kitab Sunan An-Nasai, ya. Jadi kita ambil rujukannya juga dari Quran hadis, ya, tidak ngawur. Oke, kita baca hadisnya, ya. Akhbarona Qutaibatu an Malikin an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh
sahabat Nabi bernama Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, idza nutiya lis-sholati adbaros syaitanu walahu duratun. Jadi ketika adzan untuk sholat dikumandangkan, jadi idza nutiya lis-sholah adbaros syaiton. Jadi setan itu pergi. Walahu durat, dan bagi dia itu kepentut-pentut. Apa kepentut-pentut itu? Ya memang bahasanya seperti itu. Durat itu asal kata kentut memang. Jadi setannya lari pergi saking takutnya, saking tidak maunya mendengar adzan, larinya itu sampai ya keluar kentut itu. Maka diistilahkan kepentut-pentut. Jadi bukan sekedar terbirit-birit, bukan. Tapi ya sampai terpentut-pentut. Nah, bahasanya seperti itu memang. Mau diapakan ya seperti itu. Hatta la yasma'at ta'din. Sampai si setan itu tidak mendengar adzan tersebut. Ya kan? Fa'idha qudiyan nida akbala. Nah, kalau adzannya sudah selesai, dia datang lagi. Hatta idza suwiba bisolati adbaro. Nanti ada qomat, lari lagi dia, lari lagi, kepentut-pentut lagi, sama. Hatta idza qudiyat taswib akbala hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsih. Nah ini sehingga ketika qomat selesai, dia datang lagi. Nah, orangnya dalam keadaan sholat. Setan datang untuk memberikan kerentek. Jadi yahtiro itu bahasa Jawanya kerentek. Semacam apa ya? Bisian. Jadi memberikan suatu kerentek antara seseorang dan dirinya. Jadi antara seseorang dan nafasnya itu. Nah, ini kalau dihubungkan dengan hadis, masuknya melalui aliran darah, terus membisikkan di dalam nafas seseorang. Yakulu utkur kada, utkur kada. Nah ini ya. Jadi setan mengatakan utkur kada, utkur kada. Ingatlah ini, ingatlah ini. Nah, itu pas sholat itu. Nah, coba bayangkan, orang pas sholat itu kan badannya ya suci, ya tidak menanggung junub, ya sudah wudhu. Di tempat yang suci pula, ya bahkan di masjid. Bahkan dia jadi imam. Ya, bahkan dia jadi imam. Itu pun setan itu ngajak ngomong dengan mengingatkan utkur kada, utkur kada. Lima lam yakun yatkur, terhadap hal-hal yang sebelum dibisiki oleh setan itu dia nggak ingat. Berhubung dibisiki oleh setan jadinya ingat. Hatta yadhallal mar'u in yadri kam sholla. Sampai pada akhirnya seseorang itu tidak tahu berapa rakaat dia sholat. Atau mungkin lupa bacaannya, minimal itulah. Kalau yang parah ya lupa rakaatnya. Itu. Begini. Kalau di dalam sholat saja itu setan datang ngajak ngomong ke kita, apalagi pas kita tidak sholat, ya ngajak ngomongnya lebih intens. Wong pas sholat saja kita diajak ngomong, apalagi kita dalam keadaan tidak sholat. Nah, ungkapan utkur kada ini kan sebenarnya komunikasi.
antara setan dan manusia. Iya kan? Jadi udkur kada. Jadi setannya yang ngomong, manusianya yang diajak ngomong, kemudian yang diomongkan adalah udkur kada ini. Nah, ini sebenarnya sudah ada interaksi. Ada komunikasi lah antara setan dan manusia melalui nafasnya manusia ini yang ada di kolbu. Karena terhubungnya di situ memang. Ya. Lah, cuma kebanyakan orang itu tidak memperdulikan ini loh. Jadi sebenarnya semua manusia itu diajak ngomong sama setan. Semua manusia diajak ngomong sama setan. Tapi manusianya saja yang tidak ngeh. Ya, tidak ngeh. Dipikir itu kerentek yang murni ya dari hatinya, padahal itu dari luar hatinya. Itu bisikan setan. Jadi kalau kita sholat terus kemudian mengingat sesuatu yang asalnya kita tidak ingat, nah ini sebenarnya itu bisikan eksternal, jadi bukan internal dari kita, ya, bukan internal dari dalam kolbu kita, bukan, tapi sebenarnya itu eksternal, bisikan dari luar, setan yang ngajak ngomong kepada kita, gitu loh, ya, cuma kita saja yang tidak merasa, ya. Dipikir lupa, ya sudah lupa sholatnya, tinggal sujud sahwi. Yes, itu ya sudah benar seperti itu. Tapi kalau kita pikir lebih jauh, ya lebih jauh, setiap manusia diajak ngomong oleh setan. Contoh lagi pada saat kita mau infak, mau sedekah itu. Kalau dorongan yang murni dari hati, ya, ini kita bicara orang beriman loh ya. Dorongan internal itu adalah dorongan keimanan. Kita ya ngeluarkan uang ini. Ya, kita pengen keluarkan untuk sedekah, infak atau zakat itu kan. Tapi akan ada bisikan eksternal yaitu dari setan. Udah, jangan infak, jangan sedekah, kebutuhanmu masih banyak, ya. Nanti kalau uangmu habis, terus anakmu minta es krim gimana? Yuk, nah gitu. Ya kan? Itu sebenarnya itu bukan internal dari hati kita, bukan, tapi itu eksternal dari setan. Ya. Ya contohnya ya pas sholat dan pas mau ngeluarkan infak atau sedekah itu. Nah, ya kan? Cuma komunikasinya itu baru satu arah. Setan ngomong kepada kita atau ngomong kepada semua manusia. Lah terus kalau seseorang itu bisa melatih, ya, dan ini memang dilatih oleh para dukun, ya, kalau bahasa Arabnya para kuhan atau kahin itu dilatih. Ini bisikan dari dalam atau dari luar. Itu ya. Sehingga mereka pada akhirnya bisa komunikasi dua arah. Ya. Jadi setan ngomong ke mereka, mereka juga bisa ngomong kepada setan. Jadi bisa ngomong dengan jin, dengan setan itu bukan sesuatu yang luar biasa, itu bukan. Itu cuma melatih ini saja.
melatih kolbu. Jadi yang kerentek, yang terkerentekan di dalam hati kita itu berasal dari dalam, dari kita sendiri ataukah dari luar. Membedakan itu saja sebenarnya. Kalau bisa membedakan itu, ya orang bisa komunikasi dengan makhluk astral, bisa dengan jin, bisa dengan setan juga bisa, kalau mau. Ya, tapi resikonya berat itu nanti ya tabiatnya setan kan menipu. Gitu loh. Tabiatnya setan itu menipu. Ya, itu tabiatnya. Jadi oleh para dukun yang seperti ini memang dilatih. Ya, dilatih untuk bisa komunikasi dengan jin, ya, bisa komunikasi dengan setan. Lah nanti akan lebih dikembangkan lagi menjadi dukun badi, dukun tebak, akan dikembangkan lagi menjadi penampung berita yang dicuri dari langit, akan dikembangkan lagi untuk komunikasi dengan jin untuk menyakiti orang atau mensihir atau menenun, mensantet untuk persugihan dan lain-lain. Nah itu ya, jadi bukan sesuatu yang istimewa itu. Ya, bisa komunikasi dengan jin itu bukan sesuatu yang istimewa. Lah, resikonya ya itu tadi, ditipu, ya dibisiki yang enggak-enggak. Ya. Lah, ada sisi manfaatnya ada sebenarnya untuk menangkal hal-hal yang buruk. Ya, menangkal hal-hal yang buruk. Misalkan begini, jadi pas sholat, asalnya ndak inget apa-apa, tahu-tahu inget sesuatu, kita langsung sadar, oh ini eksternal dari setan. Atau pas infak, pas sedekah, ya, tahu-tahu ada bisikan, jangan banyak-banyak, atau ndak perlu infak. Lah itu langsung sadar, oh ini setan. Ini bukan diriku seperti ini. Aku orang beriman tidak mungkin jadi orang yang pelit. Nah itu keuntungannya di situ. Ya, keuntungannya di situ. Jadi kemampuan berinteraksi dengan jin, dengan setan itu bukan sesuatu yang istimewa. Ya. Dan itu nanti tergantung orangnya. Mau digunakan yang baik, termasuk agar tidak jadi orang yang pelit, ya, termasuk biar sholatnya lebih khusyuk, ya jadinya baik. Tapi kalau memang orangnya jahat, ya sudah, nanti untuk komunikasi dengan jin, untuk nyihir orang, untuk menyakiti orang, untuk modal jadi dukun badi, dan lain-lain. Yeah. Untuk masalah interaksi antara manusia, jadi lewat nafas yang ada di kolbunya dengan bangsa jin atau setan dan lain-lain, insya Allah akan kita cukupkan sekian ya. Dan selanjutnya mungkin akan kita bahas lebih jauh lah bagaimana para dukun, ya, para dukun kemudian paranormal yang menggunakan kemampuan ini ya untuk hal-hal
yang jahat. Ya, insya Allah akan dibahas di video berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.